Baik, terima kasih atas beberapa respon dari teman-teman ya. Setelah mendengarkan kuliah yang saya berikan tadi ya, saya mungkin menjawab satu dua pertanyaan yang saya anggap penting untuk dijawab ya. Terutama terkait permasalahan-permasalahan yang dianggap mutakhir ya, terjadi di negeri ini ya. Kalau tadi disampaikan bahwa kenapa sih hukum itu seolah-olah dipakai untuk eh, merekayasa kondisi-kondisi sesuai dengan keinginan dari penguasa, dari pemerintah gitu ya. Nah, kalau memang itu dianggap sebagai fakta yang benar ya, sebenarnya ini berhubungan juga dengan berbagai teori yang kita pahami dalam mata kuliah filsafat hukum ya, ataupun dalam mata kuliah sosiologi hukum ya. Coba kita mungkin kenal salah satu pemikiran dari Ruskupon ya. Eh, Coba diingat ya. Mungkin teman-teman masih ingat apa yang saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi Ruskupon itu sebagai salah satu pemikir dalam aliran pragmatical legal realism ya, ataupun beliau juga dikenal sebagai uh, tokoh dalam aliran sociological jurisprudence itu. Beliau pernah menyatakan bahwa hukum itu memang bisa menjadi alat perekayasa sosial atau yang kita sebut dengan law as a tool of social engineering ya. Jadi hukum itu bisa menjadi alat untuk melakukan rekayasa sosial ya. Itu salah satu fungsi hukum. Dan itu banyak dikembangkan dalam studi-studi hukum di Indonesia ya, termasuk juga dalam praktek penegakannya. Ya, kalau kita saksikan ya, ini mudah gitu untuk mengkondisikan masyarakat ya yang awalnya kurang taat ya, tapi dengan berbagai kebijakan hukum dan hukumnya itu sendiri ya, itu bisa digunakan untuk merekayasa kondisi-kondisi keadaan-keadaan sehingga masyarakat yang awalnya kurang paham menjadi paham ya, yang awalnya kurang taat menjadi taat ya. Ya. Nah, ini hubungannya teori yang kita pelajari menurut pendapatnya Ruskupon itu ya, hukum sebagai social engineering itu ya, dengan apa yang terjadi pada saat ini ya, kalau memang itu terjadi ya di negeri ini seperti yang disampaikan oleh saudara Reza tadi ya. Nah, kemudian kita kembali lagi, kalau kita berbicara hukum dalam hubungannya dengan nilai sosial budaya ya, dalam perspektif sosiologi ya, karena mata kuliah kita adalah mata kuliah sosiologi hukum ya, maka sebenarnya hukum itu kan cerminan ya dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ya. Bahkan kalau boleh saya katakan, hukum itu merupakan konkretisasi dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat gitu ya. Nah, hukum yang baik itu apabila lahir, berkembang dan maju ya bersama masyarakat ya. Makanya dikenal istilah living law ya, artinya hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat ya. Hukum itu terlahir, terbentuk itu memang berbasis nilai-nilai yang berkembang di masyarakat ya. Nah, ini dalam kajian-kajian sosiologi hukum ya, saya kira penting untuk sering kita tegaskan bahwa memang hukum yang baik ya, hukum akan lebih efektif, akan lebih mudah dibangun kesadaran hukum masyarakat kalau hukum itu dibentuk berbasis nilai-nilai yang hidup di masyarakat itu ya. Nah, ini penting untuk kita pahami teori-teori yang seperti ini supaya seandainya nanti kita diberikan kewenangan untuk membentuk hukum ya, apakah Anda nanti menjadi bagian dari program-program legislasi nasional atau daerah ya, perlu memahami betul nilai-nilai yang berkembang di masyarakat ya, sehingga hukum yang kita bentuk ya dalam kerja-kerja legislasi kita itu benar-benar menyentuh ya apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kepentingan dari masyarakat itu. Sehingga untuk membangun kesadaran hukum masyarakat itu akan lebih mudah gitu. Budaya taat terhadap hukum akan lebih mudah kita lakukan kalau hukum yang kita bentuk itu benar-benar mencerminkan nilai-nilai
eh, dan budaya sosial masyarakat di mana kita bentuk hukum itu. Nah, saya juga perlu menyampaikan sebuah pemikiran yang kita mungkin sudah pernah membaca dalam berbagai referensi ya. Misalnya teori yang menyebutkan tentang pemikiran kosmos ya, atau ada yang bilang alam pikir kosmis gitu ya. Nah, itu dinyatakan bahwa manusia itu kan merupakan bagian dari alam sekitar gitu ya, dengan segala tingkah laku dan sifat-sifatnya itu. Nah, untuk mencapai kebahagiaan hidup, seseorang itu kan harus menyesuaikan diri dengan tata cara sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh alam sekitar itu. Ya. Inilah yang kita sebut dengan keseimbangan alam, atau yang saya sebut tadi dengan alam pikir kosmis namanya. Ya. Jadi alam itu yang sebenarnya membentuk alam pemikiran kita, termasuk konstruksi hukum kita. Ya. Mestinya kita menyesuaikan dengan sifat-sifat alam di mana kita hidup di alam itu. Ya. Nah, ini saya kira semakin memperkuat, memperkokoh ya, sebuah tesis yang menyatakan memang hukum yang baik itu adalah hukum yang mampu menyerap ya, berbagai nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat, mampu berintegrasi dengan alam sekitar yang kita tempati itu. Nah, kita juga ingat kalau misalnya kita belajar hukum adat itu kan juga ada perspektif yang diperkenalkan, misalnya perspektif tentang kerukunan hidup antar manusia ya. Bicara kerukunan, bicara guyub ya kan. Itu kan studi-studi dalam ilmu-ilmu antropologi ya, kemudian dalam hukum adat ya, di mana manusia itu dituntut untuk hidup rukun ya, damai ya, tentram ya, walaupun hukumnya tidak tertulis gitu ya, tapi kesadaran hukumnya terbangun dengan sangat baik ya. Nah, ini juga penting dipahami ya, bahwa apa yang ada di masyarakat itu penting untuk dipertimbangkan dalam kerja-kerja legislasi membentuk hukum ya. Nah, saya kira ini penjelasan saya tentang hubungan antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya di masyarakat, sekaligus juga menjawab pertanyaan kenapa sih negara ya, dalam hal ini penguasa ya, sangat mudah menaklukkan ya, masyarakat itu ya. Nah, ini teori-teori yang bisa kita sampaikan ya. Tadi di awal sudah saya sampaikan teorinya Roskopon, bagaimana hukum digunakan untuk melakukan rekayasa sosial gitu. Kemudian yang kedua tadi sudah saya sampaikan bagaimana hukum itu dibentuk sejatinya berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ya. Karena memang hukum yang baik itu adalah hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat itu ya. Kemudian kita juga paham tadi bagaimana alam pikir kosmis ya, kalau saya bilang tadi, bicara tentang keseimbangan alam, hubungan manusia dengan alam ya. Juga ikut mendukung terwujudnya hukum yang berdasarkan sifat-sifat alam ya. Kemudian yang terakhir tadi saya sampaikan bagaimana hukum itu juga harus merespon tentang kehidupan masyarakat di desa ya, di lingkungan masyarakat adat ya, di mana mereka hidup rukun, tentram, damai, guyub ya, tanpa ada hukum tertulis pun mereka mampu mewujudkan kesadaran hukum yang sangat baik ya. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan ya ketika kita memperbincangkan tentang hukum dan nilai-nilai sosial budaya.